Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasriku su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad qamaril wujud fi hadal yawm wa fi kulli yawm wa fil yawmil ma'ud sirran wa jahran fi dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala aidan, wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. فقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Shadaqallahul Adzim. Para pemirsa yang budiman, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat nikmatnya, karunia-Nya yang diberikan kepada kita berupa iman, Islam, dan ihsan, dan berupa kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dan bermuajahah, kita bisa bertatap muka dengan online, dengan metode online, sehingga insya Allah mendapatkan keberkahan fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah kita mengenal Islam, kita beragama Islam, dan alhamdulillah kita berada pada zaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa semoga kita semua diakui oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kelak di akhirat kita dicari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita diberikan akses untuk meminum air dari telaga Haud, yang mana ketika kita minum satu teguk air dari telaga Haud, kita tidak akan bisa merasakan haus selamanya. Allahumma amin. Kemudian dengan fenomena kita pada masa pandemi wabah COVID-19 sampai detik ini tidak lepas daripada karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena COVID-19 ini juga makhluk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang perlu kita lakukan adalah ikhtiar dengan cara menjaga kesehatan diri kita. Sebagaimana Islam telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara menjaga kesehatan untuk diri kita. Selalu menjaga wudu. Dengan begitu tubuh kita selalu terkena siraman air wudu, yang mana air wudu ini adalah air suci, di mana cipratan air wudu ini selalu dikelilingi oleh malaikat. Sehingga insya Allah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang beragama Islam, insya Allah kita semua terhindar dari wabah COVID-19 ini. Amin. Dan kita berdoa
semoga wabah COVID-19 ini segera berakhir dan kehidupan menjadi normal kembali. Amin Allahumma amin. Pada pagi hari ini, pada pertemuan yang insya Allah berkah ini, saya akan membahas tentang bagaimana Islam itu disebut Islam itu sangat indah. Kata indah itu sudah mengalami perubahan dalam sikap pada diri kita. Karena kata indah itu adalah motivasi kita untuk selalu melakukan kegiatan dan atau perbuatan yang baik. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jar." Maka barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jar, maka muliakanlah tetangga. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak mencintai, maka dia tidak juga dicintai. Maka sikap sosial kita kepada tetangga kita adalah bagaimana menjaga sikap kita kepada tetangga kita sehingga proses sosial kita dengan tetangga kita berjalan dengan baik. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa kita hayawanun natik, hewan yang berakal. Kita ini adalah manusia yang disebut dengan makhluk sosial. Kita tidak bisa lepas dari tetangga. Maka dari itu, kita harus menjaga sikap kita dengan tetangga sehingga timbullah rasa kasih sayang kita kepada tetangga kita. Apabila kita masak masakan yang enak, kirimi tetangga sehingga tetangga merasakan apa yang kita rasa. Apabila ada tetangga kita sebelah kanan atau kiri atau depan atau belakang yang mengalami kelaparan atau ekonominya berada di bawah kita, maka setidaknya kita bantu mereka, kita ringankan beban mereka. Insya Allah itu adalah pahala jariah bagi kita semua. Amin. Kemudian lanjutan hadis daripada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifa, maka muliakanlah tamu. Nah, disinilah letak menimbulkan rasa kasih sayang kita terhadap sesama manusia, terhadap sesama makhluk. Tamu itu tidak bisa dipungkiri, mereka membawa berkah, mereka membawa rahmat, dan mereka membawa rezeki. Maka ketika kita kedatangan tamu, kewajiban kita adalah falyukrim, muliakan mereka. Ikramud duyuf itu adalah memuliakan tamu. Maka ketika kita muliakan tamu, kita keluarkan apa yang makanan yang terbaik dari kita suguhkan dengan perasaan ikhlas. Kemudian timbul perasaan bagi sang tamu, merasa nyaman, dan merasakan bahwa kita welcome dengan kedatangan mereka. Sehingga sikap antarodin muncul. Nah, disitulah sikap rasa kasih sayang terhadap sesama manusia. Kemudian yang terakhir adalah man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sebaiknya, seyogyanya adalah berkata yang benar, yang baik, atau minimal kalau tidak bisa berkata dengan baik, berkata dengan sopan, maka yasmut, diam. Karena sebaik-baik orang adalah orang yang diam. Kasratul kalam, kasratul sopan. Orang yang banyak berbicara pasti banyak salah. Maka ketika kita berbicara dengan teman, dengan saudara, atau dengan lawan bicara kita, setidaknya kita meminimalisir perkataan. Karena yang ditakutkan adalah ketika kita ada salah kata, menyakiti hati lawan bicara kita. Itulah Islam. Islam itu indah. Islam itu rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
tidaklah aku utus kau wahai Muhammad kecuali hanya untuk rahmatan lil alamin, menebar kasih sayang untuk seluruh alam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah kalian fis-silmi kaffah, ke dalam agama Islam kaffah, secara total, secara menyeluruh. Artinya totalitas kita masuk Islam. Lanjutan ayatnya, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan janganlah kalian mengikuti jalannya syaitan. Metodenya syaitan jangan kalian ikuti. Innahu huwa aduwwun mubin. Sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata. Musuh bagi kita sebagai makhluk Allah yang paling mulia, kita sebagai manusia, sebagai khalifatullah fil ardh, khalifah di muka bumi, kita tidak boleh terperdaya oleh bujuk rayu setan. Karena setan itu omongannya manis. Maka ketika kita tidak punya iman yang kuat, setan masuk, hanya berbisik ke dalam hati kita, maka kita mengikuti jalan setan. Na'udzubillah min dzalik. Para pemirsa, para hadirin rahimakumullah. Kalau kita berbicara agama Islam, banyak sekali yang akan kita bahas. Karena perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Bagaimana ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika berada di Thaif, beliau dilempari kotoran unta, beliau dilempari batu oleh kafir Quraisy. Maka Rasulullah SAW dia tidak membalas. Kemudian malaikat menawarkan sebuah solusi kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, ya Habibullah, wahai kekasih Allah, maukah engkau aku timpakan mereka sebuah gunung sehingga mereka hancur seluruh lantas semua? Maka Rasulullah berkata, jangan mereka. Innahum la ya'lamun. Sesungguhnya mereka semua itu belum mengerti. Berkat kesabaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW, banyak kafir Quraisy yang akhirnya memeluk Islam dan mengambil garda terdepan ketika berperang bersama Rasulullah SAW. Itulah inti Islam. Agama Islam itu adalah agama kasih sayang. Tidak ada kekerasan di dalam agama Islam. Islam itu indah. Ketika kita memeluk agama Islam, artinya kita sudah siap untuk melakukan kasih sayang. Kita siap untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang indah, yang sejuk dan enak dipandang mata. Karena dalam syariat Islam sudah dijelaskan, sudah dijelentrekkan semuanya. Di dalam kitab-kitab salafun as-shalih juga sudah dijelaskan bahwa agama Islam itu tidak ada kekerasan di dalam. Tidak ada pembunuhan di dalam. Semua menjelaskan Islam adalah keindahan. Keindahan Islam banyak sekali contoh. Termasuk yang tadi saya jelaskan, yaitu rasa kasih sayang. Nabi SAW juga bersabda, "Laisa minna man la yarham saghirana wa la yuwaqqir kabirana." Laisa minna, dia bukan golonganku, dia bukan termasuk umatku. Man la yarham saghirana, di mana ketika yang besar tidak menyayangi yang kecil. Wala yuwaqqir kabirana, yang kecil tidak menghormati yang besar, itu bukan golonganku. Artinya, mafhum muwafaqahnya di sini adalah ketika ada yang kecil menghormati yang besar. Hukumnya artinya wajib. Maka ketika yang tua, yang besar, yang sepuh menyayangi yang kecil, maka akan timbul rasa kasih sayang di antara sesama. Begitu yang selalu diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin, para hadirin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Islam selain memunculkan keindahan dan kasih sayang, kita memeluk agama Islam itu juga solusi. Solusi untuk berbagai permasalahan. Permasalahan dunia dan permasalahan akhirat. Coba bayangkan, kalau kita tidak memeluk agama Islam, maka kita tidak tahu bagaimana kita cara sholat.
Kalau tidak ada agama Islam, maka tidak ada syariat Islam. Kalau tidak ada syariat Islam, maka tidak ada fikih dalam Islam. Kehidupan kita tidak tertata rapi, sehingga kita kembali kepada zaman jahiliyah. Zaman di mana semua dihalalkan. Anak perempuan yang baru lahir dibunuh karena perempuan dianggap tidak pantas hidup. Seperti itu. Maka lahirlah seorang makhluk yang sangat mulia, yang mana Allah menciptakan nurnya, cahayanya beliau Nabi Muhammad SAW sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. Jadi sebelum Allah menciptakan segala sesuatu di muka bumi, termasuk malaikat, termasuk jin, termasuk semuanya yang diciptakan oleh Allah, pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah nur Nabi Muhammad SAW dari cahayanya Allah. Akan tetapi Rasulullah diutusnya itu terakhir. Kenapa? Inilah skenario Allah Subhanahu wa taala untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Benar dikatakan kita ini adalah umat akhir zaman, karena setelah Nabi Muhammad SAW tidak ada nabi selain beliau. Maka kita disebut umat akhir zaman. Kemudian setelah kita disebut umat akhir zaman, kita harus merasa bahagia. Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sampai detik ini kita masih hidup, alhamdulillah, kita dicap sebagai umat Nabi Muhammad SAW, yakni umat yang terbaik. Kenapa umat yang terbaik? Karena kita umatnya makhluk yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nurnya Allah Subhanahu wa taala. Maka zaman jahiliyah tergeser oleh zamannya Nabi Muhammad SAW. Kemudian muncullah agama Islam, agama kasih sayang. Artinya itu adalah solusi bagi kita. Permasalahan-permasalahan kehidupan kita, misalnya kita terlilit hutang, ada doa-doanya. Itu diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Doa-doa kita mau bepergian. Supaya apa? Allah menjaga kita melalui malaikat. Kemudian doa mau masuk kamar mandi. Supaya apa? Karena kamar mandi itu adalah tempatnya syaitan. Jangan sampai ketika kita keluar dari kamar mandi, kita diikuti syaitan. Kita dibisiki yang jelek-jelek. Akhirnya hati kita tidak mantap dengan akidah Islam. Kita juga diajarkan bagaimana sebelum makan atau minum kita berdoa. Setelah makan atau minum, kita juga berdoa sebagai rasa ucapan syukur kita karena diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum tidur kita berdoa, bangun tidur kita berdoa. Kenapa? Karena tidur itu sejatinya kita mati. Kita tidak tahu apa-apa. Sesungguhnya orang yang mati, orang yang meninggal, itu seolah-olah dia seperti tidur. Kemudian dia bangun seperti mimpi, tapi ketika dia bangun sebeneran, ketika dia benar-benar bangun, ternyata dia tidak mimpi, dia sudah meninggal. Nah, seperti itulah fenomena kematian. Maka dari itu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, sebelum tidur berdoa. Bangun tidur berdoa. Sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih dititipkan nafas, karena masih dititipkan ruh itu ke dalam diri kita, ke dalam jasad kita, sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari. Masya Allah, subhanallah. Islam itu solusi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Wa man yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki min haitsu la yahtasib, dengan cara yang tidak disangka-sangka oleh kita. Terkadang kita sebagai manusia lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah yang sudah memberikan nikmat kepada kita semuanya. Nikmat Allah itu banyak.
Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Maka jika kalian semuanya menghitung-hitung nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita, la tuhsuha, maka kita tidak akan bisa menghitung saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita terima. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Wa man yattaqillaha, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu, maka akan menjadikan kepadanya, kepada kita semua sebagai hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, min amrihi yusra, mudah dari segala urusannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan segala urusannya hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah. Maka ketika kita tidak bersyukur kepada Allah, maka itu namanya kufur nikmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "La in syakartum la azidannakum." Maka jika kalian semua bersyukur atas nikmatku, la azidannakum, maka aku akan menambah nikmat kepada kalian. Wala in kafartum, maka jika kalian kufur atas nikmat yang sudah kuberikan kepadamu, inna adabi lasyadid, maka sesungguhnya adab Allah Subhanahu wa taala itu sangat pedih. Wal iyadu billah. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang selalu syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rasa kufur nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Para hadirin, para pemirsa rahimakumullah. Kalau kita berbicara Islam itu indah dan Islam itu solusi, maka kita akan berbicara bahwa Islam itu adalah sumber kekuatan bagi kita. Kenapa? Karena dengan keindahan Islam, maka akan muncul solusi bagi kehidupan kita. Kehidupan dunia dan nanti kehidupan di akhirat. Maka untuk memenuhi kehidupan kita di dunia dan untuk menuju kepada kehidupan di akhirat kelak yang abadi, kita butuh sebuah kekuatan. Kekuatan kita adalah akidah Islam. Alhamdulillah, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW sudah dibekali syariat Islam yang nantinya akan menuntun kita kepada jalan kebenaran, jalan yang nantinya akan menghantarkan kita kepada kehidupan yang sebenarnya, kehidupan abadi, yakni kehidupan kita kelak di akhirat. Karena sejatinya kehidupan kita di dunia ini adalah fana, tidak akan kekal. Karena kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Kalau kita lihat umur Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu adalah 63 tahun. Artinya umat Nabi Muhammad SAW range umurnya itu kurang atau lebihnya sedikit. Tidak akan mungkin lebih banyak. Pol-polan mungkin 100 tahun. Karena yang 100 tahun, yang umur 100 tahun ada. Pol-polan mungkin seperti itu. Tidak akan mungkin bisa hidup 500 tahun, 1000 tahun, tidak. Nah, artinya kita hidup di dunia itu cuma sebentar. Maka kita sudah beragama Islam dan kita mengikuti jalur syariat Islam. Kita sudah diajari oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk bermuamalat dan bersyariat. Itu adalah kunci kita dan kekuatan kita untuk menuju kehidupan kita di akhirat kelak. Sedangkan kehidupan kita di akhirat kelak adalah kehidupan abadi. Kehidupan yang selama-lamanya. Maka kita diciptakan oleh Allah di dunia ini tujuannya satu, untuk kehidupan kita di akhirat. Semoga kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang nantinya bisa berkumpul bersama di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena sesungguhnya surga Allah itu jelas, neraka Allah itu juga jelas. Masuk surganya Allah itu juga jelas, masuk nerakanya Allah itu juga jelas. Artinya pilihan itu tergantung kepada kita sebagai hamba Allah. Kita melaksanakan segala sesuatu amal di dunia ini
kita hidup di dunia ini, kita melakukan muamalah, itu nanti kedepannya kita ingin masuk ke surganya Allah atau ke nerakanya Allah. Nah, disitulah sumber kekuatan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang memeluk agama Islam. Karena tidak semua yang hidup di zamannya umat Nabi Muhammad SAW beragama Islam. Karena ketika di zamannya Nabi Muhammad SAW juga, itu tidak semua memeluk Islam. Bahkan pamannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak memeluk Islam sampai wafat. Nah, seperti itulah fenomena kehidupan yang menjadi sunnatullah. Artinya, kita harus bangga sebagai seorang Islam. Kita harus bangga sebagai seorang yang muslim. Dan setelah itu, setelah kita bangga, untuk memunculkan dan memotivasi kekuatan dalam diri kita, kita harus menimbulkan rasa iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa yang berarti sesungguhnya, yakni imtitsalul ma'murat wa ijtinabil manhiyat. Imtitsalul ma'murat artinya kita harus melaksanakan semua perintah-perintah yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ijtinabil manhiyat, menjauhi segala larangan-larangan yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita flashback kembali kepada Nabi Adam alaihissalam, datuk kita, dan Siti Hawa. Ketika berada di surga, Allah sudah memberikan semua fasilitasnya kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Kecuali satu. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Kecuali satu, jangan kamu mendekati pohon ini, kecuali kamu akan menjadi orang yang zalim. Yakni pohon yang berbuah kecil namanya buah khuld. Kemudian dengan berjalannya waktu, Siti Hawa dan Nabi Adam beriringan bersama, bersanding bersama sebagai seorang pasangan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muncullah setan mengatakan kepada Nabi Adam, "Ya Adam, kenapa kamu tidak mencoba buah dari pohon besar itu?" "Oh tidak setan, Allah sudah melarangku untuk memakan dan mendekati pohon itu." "Oh salah, ketika kamu mendekati pohon itu dan memakan buah itu, maka hubunganmu dengan Siti Hawa akan langgeng. Maka kehormatanmu akan dijunjung tinggi. Dan kamu akan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka terbujuklah Nabi Adam alaihissalam sehingga mendekati pohon itu dan memakan buah khuld. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung murka dan menurunkan Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa ke dunia. Maka disitulah konteks di mana kita harus bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah atqakum. Kalian yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna takwa. Kemudian di dalam Islam ada ihsan. Ihsan itu artinya anta'budallaha ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Anta'budallah, kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ka'annaka tarahu, seakan-akan seolah-olah kalian melihat Allah. Jadi khusyuk, rasa khusyuk dan khudu itu hadir kepada kita. Kita takut kepada Allah, benar-benar takut seolah-olah kita menyembah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in lam takun tarahu, dan apabila kalian tidak melihat Allah, fa innahu yarah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kalian. Sesungguhnya sejatinya Allah itu lebih dekat dengan hati kita. Itulah makna ihsan. Jadi takwa, iman dan ihsan itu semua adalah sumber kekuatan kita menjalani kehidupan kita di dunia dengan tujuan untuk menjalani kehidupan selanjutnya, yakni kehidupan di akhirat. Itu sudah jelas, sudah tertata rapi, sudah terkonsep. Itulah aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai hamba Allah, kita sebagai manusia tinggal menjalankan. Artinya menjalankan semua itu dengan istiqomah. Al-istiqomah itu khairun min al-fiqah.
Sesungguhnya istiqomah itu adalah lebih baik dari 1000 karamat. Maka ketika ada orang yang istiqomah, Masya Allah, orang istiqomah itu lebih baik daripada orang alim. Karena orang alim semua orang bisa alim. Tapi kalau istiqomah, itu adalah pilihan Allah. Dengan mujahadah, kesungguh-sungguhan hambanya, itu akan memunculkan sifat dan rasa istiqomah untuk menjalankan semua perbuatan-perbuatan baik. Itulah sumber kekuatan kita. Islam itu sangat luas. Islam itu indah. Islam itu adalah solusi bagi kehidupan kita. Solusi bagi kehidupan kita untuk melakukan amalan di kehidupan kita sehari-hari. Dan Islam itu juga sumber kekuatan. Karena ketika tidak ada Islam, kita tidak kuat. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sangkut pautnya dengan Allah Subhanahu wa taala agama Islam? Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu Al-yawma akmaltu lakum dinakum, maka sesungguhnya hari ini aku sempurnakan atas kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku juga sempurnakan nikmatku atas kalian. Wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku ridho kepada kalian bahwa agama Islam adalah agama kalian." Jadi sudah jelas di sini, kita sebagai orang Islam, insya Allah itu adalah agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menjalani kehidupan sesuai syariat, sesuai koridor Islam, maka ketika kita tidak melewati dan tidak melewati batas koridor Islam, insya Allah kita masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan umat Nabi Muhammad SAW yang diakui oleh Nabi Muhammad SAW sebagai umatnya yang baik, umatnya yang terbaik. Ma'asyiral muslimin, para hadirin dan pemirsa rahimakumullah. Kesimpulannya adalah kita harus bangga kita memeluk agama Islam. Karena di dalam Islam sangat kompleks. Ada kaum ulama mengatakan bahwa agama Islam itu mudah. Ad-dinu yusr. Islam itu mudah. Akan tetapi jangan dimudahkan. Jangan dibuat mudah agama Islam. Karena ketika Islam itu mudah, kemudian kita buat mudah, artinya kita meremehkan agama Islam. Sehingga timbul sifat-sifat sombong dalam diri. Wal'iyadzubillah. Maka dari itu, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus selalu wajib bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Sehingga kita selalu tertata rapi dan tertata baik dalam menjalani kehidupan kita, dan kita selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan hamba Allah Subhanahu wa taala yang nantinya akan dikumpulkan bersama orang-orang soleh, bersama orang-orang salafun soleh, bersama para ulama, bersama para dzurriyyah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bersama para orang-orang yang selalu dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan segala urusan-urusan kita. Allah mudahkan segala apa yang menjadi hambatan kita di dunia. Allah mudahkan langkah kita nanti untuk menuju surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Allah masukkan kita nanti semua ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama angkat tangan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketika yang satu mendoakan dan yang lainnya mengamini. Itu kemungkinan besar akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesungguhan hati, kerendahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga meninggalkan dan menghilangkan sifat-sifat sombong ke dalam diri kita. Kita berdoa dan
bermunajat dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأستاذنا ولأساتذتنا وأهلنا وآلنا وأصحابنا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الشاكرين. اللهم اجعلنا من المعبودين يا الله. اللهم يا ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. Ya Allah, jadikan kami sebagai hamba-Mu yang Engkau ridhai ya Allah. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang Engkau masukkan ke dalam surga-Mu ya Allah. Kami memohon kepada-Mu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, semuanya ya Allah. Dosa tangga kami, dosa teman-teman kami, dan dosa orang yang sudah membenci kami ya Allah. Ampuni dosa kami semua ya Allah. Ya Allah, ridhailah kehidupan kami ya Allah. Ridhailah muamalah dalam kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, jadikan kami sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang nantinya akan diakui oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sehingga kami semua mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW kelak ya Allah. Ya Allah, berikanlah naungan kepada kami. Ketika hari itu tidak ada naungan kecuali naungan darimu ya Allah. Masukkan kami ke dalam golongan yang kami termasuk mendapat naungan darimu ya Allah. Ya Allah, apabila selepas ini Engkau takdirkan kami, Engkau cabut nyawa kami ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Sesungguhnya ajal hanya Engkau yang tahu ya Allah. Ajal kami hanya Engkau yang tahu ya Allah. Kapan kami meninggal dan kapan kami Engkau cabut nyawanya hanya Engkau yang tahu ya Allah. Maka matikan dan bersihkan kami, bersihkan hati kami, sucikan hati kami ya Allah, sehingga kami mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang mujibas sa'ilin, kabulkan semua doa-doa hamba-Mu ini ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kata dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Apabila ada kesalahan itu semua dari hamba, dari al-faqir yang masih bodoh ilmu. Apabila ada yang benar, semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada jarum yang patah, maka jangan disimpan dalam hati. Apabila ada kata yang salah, mohon maaf, jangan disimpan dalam hati. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.